Kadang-kadang yang buat gua menggelitik gitu adalah banyak pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Lesti Kejora hari ini nggak bawakan lagu itu, dia buat konten dengan Rizky Bilar aja juga rame, banyak yang nonton. Kok sekarang malah seakan-akan dibuat bahwa Lesti Kejora tidak akan naik karena lagu itu. Ini kan menjadi kekonyolan yang harusnya dipikirkan oleh Yoni Dores. Saya tantang besok Yoni Dores buat lagu itu direkam ulang, yang nyanyikan Yoni Dores sendiri. Coba saya mau tahu ada nggak yang mengundang Yoni Dores untuk di acara? Yoni Dores, Bang Pablo menantang Anda. Aransemen ulang lagu itu bila perlu Anda yang menyanyikan. Kita lihat berapa jumlah penonton yang akan Anda dapatkan. Apakah bisa menyaingi dengan seperti penonton yang Lesti nyanyikan pada saat diupload sama orang-orang di YouTube? Buktikan. Tapi kalau misalnya penontonnya lebih jelek, maka jelas karya Anda itu tuh, maaf, jelek. Udah teman-teman, itu video-video kalian yang masih ada menyanyikan lagu Ranting-Ranting Busuk itu ya. Kalian hapus aja, kalian take down aja, nggak usah ditayang-tayangkan lagi, nggak usah dinyanyikan lagi lagu itu. Pencipta lagu kalau memang nggak rela lagunya dinyanyikan orang lain, besok dikasih tulisan nggak ada yang boleh menyanyikan kecuali penyanyinya gitu. Jadi kalian nyanyikan sendiri, kalian dengarkan sendiri, kalian kemas dalam peti mati gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para penontonku yang cantik, yang ganteng, dan yang cetar membaheno. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh sehat-sehat selalu dan semoga kalian tuh banyak rezekinya, amin. Guys, kalau kemarin kita sudah membahas yang baju hijau lah ya, udah kayaknya ngerada ngeplong gitu ya. Tapi masih ada aja yang nonton ya guys ya. Kali ini kita akan menjalankan topik kita yang kemarin ya, terkait mengenai Lesti digugat oleh pencipta lagu, yang dimana pada saat ini ya gue nggak tahu nih, simpang siur nih informasinya. Ada yang bilang katanya damai, ya nggak mau ngegugat. Tapi ada yang bilang juga si pencipta lagu ini akan terus berlanjut untuk melaporkan. Saking penasarannya, kita akan coba cari tahu informasinya melalui video TikTok. Karena menurut gue ini di TikTok lebih gampang. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP dan play. Apakah Lesti layak untuk dipenjara? Dengarkan ini. Ya, jadi kalau di dalam dunia pertunjukan musik itu kan sebenarnya ada dua hal itu yang sering digaungkan belakangan ini. Yang pertama terkait dengan mechanical right dan satu lagi performance right. Nah, kalau mechanical right itu adalah hak untuk bagaimana seseorang mereproduksi secara teknis atau mendistribusikan sebuah lagu. Nah, kalau untuk performance right adalah bagaimana kita menampilkan atau memperdengarkan lagu tersebut dengan membawakan ulang. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan Lesti Kejora ini, apa yang dituntut oleh Yoni Dores kepada Lesti Kejora? Kalau kita berbicara tuntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Kondisinya adalah begini, Lesti Kejora... Sebentar. Udah jelas udah salah alamat banget ya. Ya kan yang upload kan bukan Lesti. Iya kan? Yang dapat duit kan mungkin channel YouTube yang mengupload itu. Si akun itu pemegangnya siapa nih? Harusnya itu yang dituntut gitu. Ya. Itu realitanya sih. Oke, kita gas. Membawakan lagu tersebut di dalam sebuah acara, yang mana acara-acara tersebut juga ada penyelenggara. Harusnya penyelenggara lah yang melaksanakan kewajibannya kepada si pencipta. Nah, kalau sampai di-upload, kita harus lihat YouTube tersebut, akun tersebut punya siapa? Siapa yang mendapatkan nilai ekonomis dari uploadan atau unggahan video tersebut gitu. Ini kan sebenarnya menjadi dilematis begitu. Kadang-kadang yang buat gua menggelitik gitu adalah banyak pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Jadi banyak pencipta lagu yang mencoba untuk menuntut haknya tapi dengan cara-cara yang tidak tidak etis kali ya. Kita kategorikan kayak gitu, karena kan kalau misalnya menuntut Lesti karena tayangan yang ada di YouTube, bahkan ada bahasa mengcover, itu salah, udah salah.
Iya, bener kata Bang Pablo, dengerin nih kalau nggak percaya. Dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, Tidak beretika. memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa Yoni Dores hari ini dia menuntut Lesti Kejora dengan mengungkapkan bahwa Lesti Kejora kalau nggak ada lagu itu nggak akan naik. Loh, justru orang mau mengundang Lesti Kejora karena itu Lesti Kejora. Namanya mempertunjukkan, mempertunjukkan harus yang terbaik. Kalau menurut gua itu salah alamat. Harusnya Yoni Dores kalau dia memang mau menuntut, dia cek siapa sih penyelenggara acara tersebut. Ya dia tinggal laporkan si penyelenggara acara, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kan artinya dia menyanyikan sebuah lagu. Kan gue ingin sampaikan kepada Yoni Dores, sebaiknya untuk hentikan pelaporan polisi tersebut ya. Jangan mendengarkan hasutan kiri kanan, jangan mendengarkan masukan-masukan yang justru akan menyesatkan Anda di kemudian hari. Karena gini loh, pada prinsipnya ketika Anda sudah menyerahkan lagu tersebut kepada publik gitu ya, maka Anda harus siap lagu tersebut untuk menjadi konsumsi publik, baik didengarkan atau dinyanyikan ulang. Kita paham bahwa setiap karya yang keluar itu ada nilai secara ekonomis, ada value-nya gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau value tersebut tidak diperjelas ketika awal pertama kali, tidak siap untuk dipublikasi, tidak siap untuk lagu tersebut dibawakan untuk orang lain. Saran saya jangan buat lagu, buat lukisan aja, buat lukisan taruh di pampang. Jadi lukisan itu yang mahal kan gitu, fisik ininya yang mahal. Sementara lagu aduh, bener ini nyindir parah nih. Parah nih abang kita nih. Keren bang. Emang harus kali-kali digituin bang. Udah orang lagu bukannya bangga ya dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi yang punya suara bagus ya kan. Sebenarnya kemarin udah dibahas sih guys. Cuma kadang-kadang kalau ngelihat video-video teman-teman kita nih, apalagi beliau ini kan seorang yang lumayan ngerti hukum gitu ya. Kayaknya tuh maaf ya. Maaf sekali lagi. Kayak keblinger banget gitu. Iya gitu. Seneng loh. Coba kalau yang nyanyiin bener kata si siapa kemarin tuh Lesti Lover garis keras, abang yang ganteng itu. Coba kalau yang nyanyiin adek gua, ponakan gua, saudara gua gitu kan. Belum tentu bisa begitu. Udah suruh bikin lukisan aja tuh, gak usah bikin lagu lagi tuh. Disangkanya sekarang begitu viral masuk TV seneng gitu. Nanti ada videonya guys ya. Di undang-undang TV. Ya elah cuma dapat transport. Paling berapa sih? 2.000, 1.000. Paling 1.000 lah. Paling gede-gede 2.000. Cuma diundang di acara TV infotainment. Pikir gede apa? Aduh, ini siapa yang bisa menahan orang untuk tidak menyanyikan? Maka gue selalu menyarankan gitu ya, gue punya ide gitu untuk para pencipta, ketika dia menyerahkan lagu tersebut kepada siapapun gitu ya, harusnya dibuat sebuah kontrak dengan jangka waktu. Misalnya lagu tersebut ketika dipublishing, maka dibayar setahunnya sekian nilainya. Setelah dibayar selama 1 tahun sekian, maka itu selama 1 tahun itu mau dibawa lagunya dimanapun, mau dinyanyikan dimanapun, itu sudah include. Nah terkadang banyak pencipta lagu ini agak lucu cara berpikirnya. Dia menganggap bahwa orang tidak akan naik ketika tidak menyanyikan lagu itu. Padahal orang-orang saat ini, masyarakat itu melihat full package-nya. Bukan hanya melihat lagunya, tapi dia lihat fisiknya. Dia lihat siapa yang menyanyikan lagu itu. Lesti Kejora hari ini nggak bawakan lagu itu pun, dia ribut-ribut aja mungkin. Dia buat konten dengan Rizky Bilar aja juga rame. Banyak yang nonton. Kok sekarang malah seakan-akan dibuat bahwa Lesti Kejora tidak akan naik karena lagu itu. Ini kan menjadi kekonyolan yang harusnya dipikirkan oleh Yoni Dores. Saya tantang besok Yoni Dores buat lagu itu, direkam ulang, yang nyanyikan Yoni Dores sendiri. Coba saya mau tahu, ada nggak yang mengundang Yoni Dores untuk di acara? Yoni Dores, saya dan Bang Pablo menantang Anda. Ciptakan lagu atau aransemen ulang lagu itu, bila perlu Anda yang menyanyikan. Kita lihat berapa jumlah penonton yang akan Anda dapatkan. Apakah bisa menyaingi dengan seperti penonton yang Lesti nyanyikan pada saat diupload sama orang-orang di YouTube? Buktikan. Tapi kalau misalnya penontonnya lebih jelek, maka jelas karya Anda itu tuh, maaf, jelek. Ya karena ini adalah sebuah pembuktian. Ya kan, karena kalau misalnya kalau bukan gara-gara lagu gue, dia nggak bakal menang, dia bakal jadi artis gitu kan. Kita buktiin. Pilih penyanyinya, ayo. Pilih penyanyinya. Ya. Bila perlu mah gue pengennya dari situnya, lu deh yang nyanyi deh itu, lu nyanyi deh. Ya. Katanya gara-gara ini bisa jadi terkenal. Coba lu nyanyiin dah, nyanyi. Gampang kita mah. Buktiin yuk.
Apa yang kemarin Baju Hijau suruh nyanyi. Gue pengen denger. Yang ada dihujat lu pada yakin belum? Ini gue setuju sama Bang Pablo nih. Ya, konyol banget masalahnya yang dilakuin sama, maaf ya, sama seorang Yonidores ya gitu ya. Konyol banget gitu ya. Aduh. Kita semua menghargai hak cipta. Penghargaan itu selalu dicantumkan di dalam CG. Ketika lagu tersebut dinyanyikan, kalau itu di digital platform, di televisi atau dimanapun itu, selalu dituliskan pencipta itu siapa. Itu adalah bentuk penghargaan yang menurut gua tidak menghilangkan peran pencipta di dalam sebuah lagu. Kalau kita bicara hak ekonomis terhadap seseorang tersebut, harusnya dia juga paham bahwa hak ekonomis tersebut bukan ditagihkan kepada si orang yang menyanyikan lagu tersebut. Kita lihat siapa yang mengundang orang tersebut. Kalau yang mengundang orang tersebut adalah misalnya televisi, ya silakan tuntut di televisinya. Kalau memang itu ditayangkan di YouTube, silakan Anda lihat akun ini punya siapa. Lalu Anda minta pemilik daripada akun tersebut untuk membagikan AdSense atau nilai daripada unggahan tersebut begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yonidores melakukan sebuah proteksi terhadap karyanya itu sendiri? Harus ada proteksi. Kenapa dia tidak lagu tersebut diunggah ke dalam YouTube, dinyanyikan oleh dirinya sendiri, lalu ketika lagu tersebut sudah diunggah, dibuat hak cipta, lalu dia sampaikan kepada pihak YouTube, jika ada pihak lain yang menyanyikan lagu tersebut, maka secara otomatis akan split AdSense. Itu kan terjadi. Ada dua hal. Kita nggak bisa menduga-duga, tetapi ada dua hal memang yang jalur yang bisa ditempuh gitu. Yang pertama adalah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Itu bisa dilakukan gugatan secara keperdataan melalui pengadilan negeri setempat. Karena di sana ia menuntut hak, menuntut nilai ekonomis ketika dia menciptakan sebuah lagu. Ada juga memang satu bentuk langkah pelaporan polisi karena diduga adanya sebuah tindak pidana di dalam penggunaan hak cipta tersebut. Nah, pertanyaannya, penggunaan hak cipta tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum apa tidak? Apakah dia membawakan lagu tersebut ini dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak? Kalau memang dia diberikan ruang oleh penyelenggara acara, lalu YouTube tersebut juga memang milik orang lain, maka itu tidak bisa dipidana. Dari mana jalannya? Nah, sekarang persoalan kembali, apakah Yonidores melindungi lagunya dengan mendaftarkan ke DJKI atau HKI? Apakah dia melakukan itu? Kalau dia melakukan itu, mungkin dia bisa menempuh jalur pidana, tapi bukan Lesti Kejora yang dilaporkan. Justru yang bisa dilaporkan adalah YouTube, akun YouTube yang memang mengunggah video tersebut, gitu. Bukan Lesti. Intinya konyol banget yang dilakukan. Mohon maaf sekali lagi, yang menggugat Lesti itu konyol banget. Ya, karena kalau bicara soal gugat menggugat, ya penyelenggara lah di mana-mana. Gimana sih? Kabarnya yang bakalan dilaporkan nggak cuma Lesti, tapi penyanyi dangdut lainnya yang sudah menyanyikan lagu itu juga bakal dilakukan hal yang sama. Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut nih khususnya, sama seperti aku juga sebagai penyanyi merasa nggak terima nih kalau kayak gini nih. Jadi kayak yang udah teman-teman itu video-video kalian yang masih ada menyanyikan lagu ranting-ranting busuk itu ya, kalian hapus aja, kalian take down aja, nggak usah ditayang-tayangkan lagi, nggak usah dinyanyikan lagi lagu itu, biar busuk lagunya, nggak usah didengar-dengarkan lagi ya. Daripada bikin repot, bikin susah kita, nanti nyanyi dikit disomasi, nyanyi dikit dilaporkan. Aduh, pusing. Lagu yang tadinya dibuat untuk happy sekarang dibuat untuk pidana. Serem banget, nyanyiin dikit disomasi. Jadi buat pencipta lagu, kalau memang nggak rela lagunya dinyanyikan orang lain, besok dikasih tulisan nggak ada yang boleh menyanyikan kecuali penyanyinya gitu. Jadi kalian nyanyikan sendiri, kalian dengarkan sendiri, kalian kemas dalam peti mati gitu. Biar nggak digunakan orang lain, nggak didengarkan orang lain lagunya. Nanti orang lain mendengarkan, hafal, terus saudara kita hajatan pakai musik dangdutan, terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu karena kita hafal gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang ngevideoin, nggak sengaja tuh viral video kita, dipanggil, kita dilaporkan polisi. Ngeri nggak? Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut, jangan sampai menyanyikan lagu-lagu dari dia, daripada bermasalah dipanggil kita nanti. Repot hidupnya, kesel bener saya. Jangan nyanyikan lagu ranting busuk, tenggelamkan lagu itu. Dan perlu diingat, siapapun kalian yang menyanyikan lagu dari si pencipta yang menggugat Lesti Kejora ini, jangan pernah nyanyikan. Biarkan lagu itu tenggelam di bawah. Ngeri banget. Iya, setuju sih. Pokoknya nih gue kasih tahu sama kalian. Nih gue bukannya ngelebar kemana-mana ya. Awal masalah ini kan semua kasusnya siapa? Agnes Mo itu kan. Ya, dipelopori ada Ahmad Dhani itu ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada kasus seperti ini, pencipta lagu yang misalnya ngelaporin nih, udah kelihatan tuh, udah berapa orang yang kelihatan muncul. Ya,
itu jangan dinyanyiin lagu tuh, biar tenggelam tuh ciptaan-ciptaan lagu dia. Setuju gak? Biar dibawa dikubur sama mereka. Lesti bernyanyi tahun 2017 dituntut 10 tahun. Oke. Gara-gara menyanyikan lagu itu. Oke. Kering-kering. Karena tanpa izin. Nah gimana? Kita yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, ayo. Berapa juta orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Hah? Ayo. Masuk akal. Kalau nanti dituntut, mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Jutaan orang loh. Penciptanya menuntut gimana tuh? Hah? Gimana tuh kalau penciptanya menuntut? Coba. Bingung. Itu yang maksud aku. Ini undang-undangnya susah deh. Undang-undangnya kayaknya tidak jelas. Tidak jelas. Apa sih? Undang-undang hak cipta itu apa-apa aja yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan. Jadi kita nggak ngerti ini. Jangan-jangan nanti kita satu Indonesia dituntut gara-gara menyanyikan lagu ulang tahun dan menyanyikan lagu yang lain-lain, halo-halo Bandung tanpa izin, dan kita nyanyikan dari mulai kecil. Kalau memang undang-undang itu berlaku untuk siapa saja, bukan untuk Lesti aja, untuk semua, karena undang-undang tidak tebang pilih. Bagaimana nih Bapak Mahkamah Agung? Uji materi dong. Bahaya juga kalau kita ini diancam dituntut 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Benar. Hampir seluruh rakyat Indonesia Pak sudah menyanyikan lagu ulang tahun Pak. Sebentar lagi penciptanya akan menuntut Pak. Nah, ayo siap-siap. Maunya jelas ya undang-undangannya. Pusing gak sih? Lesti sabar ya Dek. Sabar. Ini kita lagi bingung. Pokoknya kamu tenang-tenang, enak-enak kamu di sana lagi jalan-jalan bersama keluarga kamu, bersama anak-anak. Jangan pikir. Oke, jangan pikirkan. Intinya seperti itu. Jadi bener ya. Kalau misalnya undang-undang ini misalnya berlaku, misalnya terus misalnya ada yang nyanyi, kalian ada yang nyanyi, bener kata si abang tadi tuh, gue lagi nyanyi, nyumbang lagu di hajatan tetangga misalnya, atau gue lagi kondangan, nyanyi nih kan, terus ada yang videoin. Nah, contoh yang nyanyinya ini suaranya bagus, di-upload misalnya ke YouTube gak sengaja viral, atau ke Facebook gak sengaja viral, atau ke platform apapun lah gak sengaja viral, dituntut. Aduh, gue udah, intinya mah yang ngelaporin Lesti ya terkait mengenai hak cipta ini yang gugat, dan bukan cuman yang ngelaporin Lesti, yang ngelaporin menggugat ya klaim hak cipta tentang musik ini, jangan dinyanyiin lagi, tenggelamkan. Biar kapok. Setuju nggak? Banyak kok karya-karya orang yang lebih hebat, lebih bagus. Itu menurut gua. Oke, sekarang kita mau dengarkan. Ini ada satu wawancara nih. Kita dengarkan ya. Tapi mohon maaf kalau gambarnya nggak jelas ya, karena ini klaim video ya. Informasinya benar Lesti nyanyi ini, maksudnya cuma begitu. Cuma begitu aja. Iya, benar nyanyi ini inisiatif siapa? Lesti sendiri. Orang lain, kalau orang lain saya nanya kan siapa yang nyuruh kan gitu. Kalau nantinya misalnya udah nih dikasih tahu siapa yang nyuruh, terus sebenarnya pengen apa yang direncanakan tadinya sama apa? Enggak ada, cuma pengen cerita aja, iya, tanya cerita, aja. pengen tahu aja, pasti kan berkembang dari situ. Soalnya banyak sekali yang berbeda itu. Bukan kayak netizen banyak bilang kenapa cuma Lesti itu. Ya iyalah, bener lah. Ya saya diam aja karena nggak tahu mereka kan. Banyak sekali yang bayar sama saya. Itu yang izin. Yang izin itu salah satunya yang di YouTube viewernya puluhan juta. Sebutin dong. Jadi youtuber. Sebutin dong. Yang bayarnya siapa? Sebutin dong. Jangan cuma narasi doang. Setuju nggak teman-teman? Kalau cuma bilang kayak gitu mah semua orang juga bisa. Oh, yang lain udah pada bayar sama gue. Nggak bisa gitu konsepnya. Kita harus jelas sebutin siapa orangnya yang bayar, yang cover lagu itu, kemudian diupload ke YouTube, terus dia ngakunya udah bayar ke si Maap ya, si Yoni Dores ini, sebutin. Karena seabrek-abrek setahu gue. Nggak bisa.
1-2 orang yang bayar, sedangkan yang mengupload yang mengupload kemudian yang mengcover ini bukan 1 orang, puluhan bahkan ratusan orang, bahkan penyanyi yang kelas pun juga banyak lah ya, maksudnya yang ya udah profesional lah. Sebutin, gue meminta. Gak bisa, jangan kayak gitu. Setuju nggak teman-teman ya? Kayak gitu doang enggak, ini namanya ngebela diri kalau begini cuy. Ngebela diri. Ini mohon maaf nih guys ya. Harus jelas. Ini Pak Yoni Dores, kalau ngomong tuh jangan tanggung-tanggung, ini TV loh. Kalau memang merasa bahwa Lesti yang nggak bayar misalnya, kan Lesti kan bukan cover. Ngupload akun siapa yang nuntutnya, siapa? Tutut akunnya Ahmad. Yoni Dores gimana sih? Netizen banyak bilang kenapa cuma Lesti itu segala macam itu. Ya saya diam aja karena diam aja karena punya jawaban. Banyak sekali yang bayar sama saya. Sebutin. Itu yang izin. Yang izin itu salah satunya yang di YouTube salah satu puluhan juta. Salah jadi satu. Jadi youtuber juga ada beberapa yang menyanyikan lagunya Mas Yoni. Beberapa. Mereka minta izin. Publisher ke izin gitu ya. Yang Lesti ini Mas Yoni cuma pengen nanya. Iya, soalnya saya nanya ke publisher bilang nggak ada tuh. Boleh saya nanya tuh. Nanya ke siapa publishernya Ahmad? Lu kalau nanya, lu taunya dari mana kalau Lesti itu nyanyi di upload YouTube? Itu lu tanya akunnya. Mana sih? Tapi tahunnya udah beberapa tahun, udah lama bahwa lihat Lesti ada menyanyikan lagu ciptaannya Mas. Iya, saya sering buka YouTube ngeliat kok ada cover. Nih, cover bukan live ya. Bukan live. Jadi ini juga perlu diluruskan. Saya tidak menuntut Lesti masalah Lesti live di TV. Bukan. Bukan. Jadi saya lihat melebar sekali kemana-mana gitu. Jadi yang dilihat oleh Mas Yoni itu adalah ketika Lesti mengcover. Iya, ngelihat cover, saya ngelihat cover itu ada di YouTube-nya. Ya saya dapatnya sih dari YouTube. Ya jelasin YouTube siapa Yoni Dores? Channel siapa? Cuma ini gambar ya Lesti. Saya cuma nanya ini Lesti yang nyanyi. Iya, cuma pengen nanya seperti itu. Nanya lo lapor polisi lo gimana sih? Nanya kalau bisa udah ada pengakuan maksudnya. Saya mau ngasih tahu kenapa nama ciptaannya nggak ditulis gitu kan? Ya lo tanya. Lo tanya yang nguploadnya Yoni Dores, lo tanya yang nguploadnya kenapa penciptanya nggak ditulis? Yang ngupload nggak ada, yang cover itu Lesti nggak ada, gue udah nyari mana. Aduh, Yoni Dores ini ampun. Penciptaan gitu, kan itu hak ekonomi saya, buat royalti saya itu gimana ntar kalau misalnya nggak ditulis? Gitu maksudnya. Nah, terus ngajuin somasi, saya pikir setelah disomasi ada komunikasi gitu ya. Malam lah begitu, telepon apa WA kan dia dekat sama Mama Iis kan, Iisnya kayak tuh apa gimana kan? Nggak ada. Vino juga nggak ada bicara apa-apa. Pokoknya coba semua. Itulah karena dia nggak mau ketemu saya. Udah. Bener kata Bang Pablo Benua. Mohon maaf sebelumnya Bang, lu konyol Bang. Konyol banget. Ya. Aduh. Nama di YouTube itu nggak ada penciptanya lagu dia, misalnya ciptaan dia. Ya nanya kan dia kan nanya tuh. Lo tanya yang upload. Lo coba searching sekarang teman-teman. Ada nggak Lesti mengcover lagu itu? Coba cari sekarang. Yang ada juga itu nyanyi off air. Ada yang videoin. Mungkin yang punya production acara itu di-upload. Gue tahu banget deh. Gue ini udah sering reaction. Ketika gue mereaction video-video di mana Lesti menyanyikan lagu dangdut. Ini mohon maaf sekali lagi. Saya bukan berarti meremehkan pencipta lagu. Mohon maaf sekali lagi. Gue tuh nggak pernah merhatiin siapa pencipta lagunya. Kenapa? Karena yang gue fokuskan pada saat gue mereaction adalah olah vokal dari suara Lesti ketika dia menyanyikan lagu tersebut. Itu ngena. Ini mohon maaf Bang. Ini berdasarkan pengalaman gue sebagai content reaction. Dan kalau abang nggak suka silakan komen. Ya main lapor mulu lo, gue nggak ada klaim lagu lu Bang. Main lapor aja lu. Ya,
kembali lagi seperti itu. Itu gue sering banget ya nge-reaction lagu-lagunya Lesti zaman dulu, dari zaman dia nyanyi waktu dia ajatan-ajatan di kampung itu, ada kan video-videonya tuh, jadi videoan yang masih sekolah gitu kan ya, terus mic-nya direbut, terus juga setelah lagi udah mulai audisi, belum menang tuh tapi masih audisi, terus mungkin lagi rehat pulang di kampung terus nyanyi ya. Kemudian setelah menang pun juga Lesti kan tetap dengan gaya kampungnya gitu ya, gaya sederhananya gitu ya teman-teman ya, dia manggung-manggung gitu ya. Aduh, itu gue nggak pernah fokus siapa pencipta lagunya. Sekali lagi mohon maaf, bukan berarti gue tidak menghargai pencipta lagu. Gue terfokus karena gue adalah content reaction. Gue terfokus dengan suara Lesti ketika menyanyikan lagu A, B, C, D. Itu pasti ada perbedaan-perbedaan yang menurut gue itu harus kita akui bahwa memang penjiwaannya luar biasa, suaranya luar biasa. Dan gue yakin setiap content reaction yang membahas atau mereaction Lesti pada saat bernyanyi, semua akan terfokus dengan suara, penghayatan, ya, dengan teknik-teknik vokal yang luar biasa. Nggak ada tuh kita pikirin siapa, nggak ada. Dan sekali lagi, gue cuma mau ngingetin, kalau lu bang pengen nanya kenapa pencipta lagunya nggak ditulis di situ, bang, jangan sampai Bang Pablo Benua tadi itu pengacara lo ngomong konyolnya berkali-kali gitu bang ya. Lu datang ke sebuah hajatan, bang, lu bawa sepupu lu bang, kebetulan sepupu lu nih bisa nyanyi, jago nyanyi nih bang ya. Dia nyanyilah nyumbang lagu karena lu juga seneng kan. Dia nyanyiin yang kebetulan bukan lagunya lu bang, lagu temen lu atau siapapun itulah. Tiba-tiba ada yang videoin terus viral bang. Ini viral bang, diupload ke YouTube. Nah, yang pencipta lagu itu nuntut ke keponakan lo atau saudara lo yang nyanyi itu. Gimana perasaan lo bang? Sedangkan yang ngupload videonya bukan ponakan lo ataupun juga lo bang. Coba gimana perasaannya bang? Ini mah yang gampang aja lah, istilah kata gitu ya bang ya. Ini mah contoh gitu. Kemana-mana nih. Iya kan? Bayangin kalau dia begitu, keponakannya nyanyi kemudian viral, nggak sengaja dia videoin dan yang diupload sama orang gitu ya, yang nggak dikenal kan gitu, entah sama-sama kondangan, dan keponakannya tiba-tiba terkenal tuh ya kan, wah bertahun-tahun misalnya gitu kan. Nah yang uploadnya itu kan otomatis dapat duit dong, iya nggak sih? Iya dong, dapat duit gitu. Tiba-tiba suatu ketika ada yang datang nuntut cetar, sok kena serangan jantung lo bang, gue yakin. Ya kalau kejadiannya sama seperti itu. Ini menurut gue ya guys ya, ketika Lesti datang ke sebuah acara dimanapun itu, ya kan, ada permintaan dari pihak penyelenggara untuk menyanyikan lagu A, B, C, D. Rata-rata gue perhatiin sih 5 lagu sih ya, 5 lagu misalnya. Nah kemudian di-upload nih, entah itu sama siapa kayak yang uploadnya gitu ya, entah sama penyelenggara acaranya kayak gitu, di-upload gitu. Karena mungkin gue yakin setiap penyelenggara acara tuh pasti punya sosial media, di-upload dan kemudian viral. Lesti kan nggak tahu apa-apa. Tugas dia datang ke situ profesional kerja, bener kan? Terus yang dituntut Lesti gitu, penyelenggara yang upload tuh, penyelenggaranya lo tuntut tuh yang upload ke sosial media atau ke YouTube-nya tuh lo tuntut. Konyol, sumpah konyol banget. Ya udahlah. Ini sekali lagi mohon maaf ya bang, ini opini gue gitu bang, gambarannya seperti itu. Jadi kalau menurut gue bener kata bang Pablo, lo pikirin matang-matang deh kalau lo mau nuntut Lesti, menggugat Lesti dalam terkait klaim hak cipta. Silakan abang tuntut penyelenggara dan tuntut akun yang mengupload video tersebut. Ya ini sih saran, karena daripada nanti abang dikatain konyol kan juga nggak lucu gitu. Maaf bang ya, ini mah opini gue bang ya. Oke gitu aja guys, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian dan mohon maaf kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.